Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal muharrama awwalal 'am. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ba'du. Hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas di Cianmigas dan rekan-rekan yang senantiasa setia gabung di kajian kita hari ini, kajian Badajur Kamis online via aplikasi Zoom. Mudah-mudahan tentunya kita berharap semoga kita ada dalam kesehatan dan keberkahan ilmu serta keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini insya Allah kita akan kembali pada kajian online kita. Insya Allah kajian rutin, kajian fikih ibadah dengan tema fikih medsos. Untuk itu pada para jemaah yang gabung silakan disimak dan siapkan juga pertanyaannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa menjadi inspirasi iman kita untuk lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita simak kajian kita bersama guru kita Ustadz Ibnu Rahman Al-Buguri SHI dari BWI Center dengan tema fikih medsos. Pada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebagaimana disampaikan tadi, segala puji bagi Allah ya Rabb yang menguasai alam ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali menuntut salah satu ilmu yang menjadi kewajiban kita untuk meningkatkan kualitas amalan dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan bekal ilmu ini semoga amalan kita semakin bermutu, semakin bisa mendatangkan manfaat besar dalam kehidupan kita termasuk keluarga kita. Jadi insya Allah hari ini sebagaimana disampaikan pembahasan kita terkait dengan fikih medsos, ya, di mana banyak masyarakat menggunakan media sosial sebagai bentuk wadah untuk mencari informasi dan media komunikasi. Dan ternyata hari ini perlu juga kita bahas tentang bagaimana fikih mengatur tentang hukum penggunaan media sosial yang ada di masyarakat kita. Untuk itu mari kita sama-sama lihat ya materi yang saya akan sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan fikih medsos, ya. Disebutkan di dalam bahasa Arab modern yang disebut media sosial adalah wasail at-tawasul al-ijtima'i. Bagaimana fikih medsos menghukumi ya hal-hal yang terkait dengan penggunaan media sosial yang ada di masyarakat kita. Ini kalau kita bicara tentang maksud di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia fid dunya wal akhirah. Tidak ada agama yang menyengsarakan. Tidak ada agama yang membawa mafsadat dalam kehidupan manusia. Karenanya Islam datang membawa target, membawa tujuan, ya, diturunkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia ini hidupnya mendapatkan maslahat. Ya, tidak hanya bicara tentang dunia, nanti ketika meninggal dunia di akhirat amalan-amalan ya yang mendatangkan maslahat juga untuk kehidupan akhiratnya itu. Maka salah satu di antara 5 pilar ya tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya kepada umat manusia ini
Di antaranya adalah bagaimana Islam itu memberikan perlindungan kepada akal. Hifdzu aklin. Bagaimana Islam ini memberikan perlindungan terhadap akal manusia. Supaya apa? Akal manusia biar nggak rusak. Kalau akal manusia rusak, maka dengan rusaknya akal, itu akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lain. Orang kalau sudah hilang akalnya, dia tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, gitu kan? Ini akan memunculkan mudarat-mudarat yang lain. Bahkan kemudaratan ini lebih besar dirasakan ketika ya manusia tidak terlindungi akalnya. Maka salah satu di antara maqasid syariah, ya, di antara 5 pilar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di antara tujuan syariat yang Allah turunkan kepada umat Rasulullah SAW adalah bagaimana Islam memberikan hukum-hukum untuk melindungi akal manusia. Salah satunya apa? Di dalam Islam itu diharamkan seorang itu mengkonsumsi narkoba. Ya, narkoba ini di dalam pandangan pembahasan ulama disebut dengan apa? Khamr. Ya, kullu muskirin khamrun. Tiap-tiap yang memabukkan namanya khamr. Maka Islam melarang, mengharamkan seorang mengkonsumsi khamr sebagai bentuk perlindungan akal manusia. Orang kalau sudah mengkonsumsi khamar, hilang akalnya, dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dalam pandangannya itu. Ya. Nah, terkait dengan salah satu bentuk pelindungan Islam terhadap akal manusia, di samping tadi ada bentuk aturan secara hukum tentang bagaimana Islam mengharamkan seseorang mengkonsumsi khamar, termasuk juga apa? Diharamkannya tontonan yang bisa merusak akal melalui tayangan film, gambar, termasuk juga porno aksi dan pornografi. Ya, kita lihat bagaimana rusaknya akal manusia ketika ternyata ya banyak mereka yang mendapatkan akses ya untuk melihat tontonan-tontonan yang tidak layak ditonton oleh kita sekalian. Ya, berapa banyak orang-orang yang bisa merusak kehormatan orang lain. Bahkan yang dirusak bukan kehormatan orang lain, bahkan keluarganya sendiri. Akibatnya banyak porno yang disajikan ya di dalam teknologi internet itu. Maka ini salah satu bentuk di antara 5 pilar perlindungan Islam terhadap manusia, untuk manusia biar mendapatkan maslahat di dunia wal akhirah, adalah bentuk perlindungan akal manusia, ya, diharamkannya tontonan yang bisa merusak akal melalui tayangan film, gambar, porno aksi dan pornografi itu. Ya. Nah, di mana kita paham bahwa hari ini masyarakat begitu lekat dengan teknologi internet. Dan ternyata digadang-gadang internet ini adalah akses yang paling mudah sekali bagi masyarakat untuk melakukan berbagai macam praktek-praktek itu. Ya, kadang masyarakat bisa memproduksi, kadang juga bisa mendistribusikan sesuatu. Bahkan banyak di antara kalangan kita menjadi konsumen terhadap apa? Berbagai tayangan yang disajikan lewat teknologi internet. Yang ternyata banyak tayangan-tayangan yang bisa merusak akal manusia. Maka sengaja fikih medsos ini diangkat, tidak lain. Kita akan bicara secara hukum bagaimana sih penggunaan medsos yang boleh dengan yang tidak boleh. Apakah kemudian media sosial ini mutlak diharamkan ketika banyak mafsadatnya? Apakah kemudian menggunakan media sosial itu boleh? Lalu syaratnya apa? Biar tidak rusak akal manusia ini. Maka teknologi internet, ya, seakan-akan dunia tidak pernah tidur, ya, kapan saja kita bisa mengakses tanpa mengenal ruang, ya, ruang dan waktu, ya, seakan-akan dunia internet tidak mengenal batasnya. Kapanpun kita bisa mengaksesnya, ya, di tempat manapun, gitu kan, ya, di waktu manapun. Yang penting apa? Kuotanya cukup. Ya, kalau kuotanya kagak ada, ya nggak bisa tuh buka mengakses internet. Itu juga paling penting juga. Ya, kuotanya cukup. Ya, dia bisa buka tuh akses informasi, bahkan menjalin sebuah hubungan komunikasi di mana saja, di belahan bumi yang mana saja. Masya Allah ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana pandangan fikih?
terkait maraknya penggunaan media sosial di tengah masyarakat, yang dimana tadi sudah saya sampaikan dalam rangka apa? Supaya Islam ini benar-benar memberikan perlindungan penuh terhadap akal manusia. Bagaimana bentuk pelindungan itu? Ya, nah dimana ulama menyebutkan berbagai hal yang menyangkut perkara yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia dikenal dengan nama muamalah. Ya, maka muamalah ini hubungan antar manusia di mana kaidah fikih menyebutkan, ya, ini akibat ada kaidah turunan, ya. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh. Hatta yadullad dalil ala tahrim. Sampai kemudian muncul ada dalil yang mengharamkannya. Ya, ada juga kaidah turunan yang berikutnya apa? Al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asalnya bermuamalah, ya hukum asalnya apa? Mubah. Sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya. Nah, ini kaidah turunan dari 5 kaidah dasar, ya, yang pernah saya sampaikan pada waktu taklim yang lalu, ya. Barangkali pernah saya sampaikan, ada yang disebut dengan kaidah dasar al-yakin la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang itu tidak diatur tentang kehalalannya, tentang keharamannya, itu kembali kepada hukumnya mubah. Sampai ketemu dalil yang meyakinkan tentang keharamannya. Maka kalau kita bicara tentang syai'un, ya, jamaknya adalah asya, ulama menyebutkan sesuatu yang keberadaannya sifatnya tetap dan real. Ya, hari ini kita lihat bagaimana sesuatu yang keberadaannya sifatnya tetap dan real itu, semisal apa? Ya, perilaku-perilaku manusia di dunia. Ya, tentang bagaimana manusia menggunakan media sosial untuk, ya, memenuhi hajat kebutuhan manusia di dunia. Baik itu berhubungan dengan informasi, termasuk juga jalinan komunikasi. Maka setiap sesuatu yang ada di bumi ini sesungguhnya itu termasuk hal yang diperbolehkan bagi manusia untuk bisa memanfaatkannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a," dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu semua, maka sejatinya apa yang ada di muka bumi ini untuk manusia semuanya. Ya, apa saja, ya, yang terjadi di dunia ini, di muka bumi, ya, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum masalah sesuatu itu hukumnya boleh. Sampai ketemu dalil yang mengharamkannya. Maka setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini boleh dieksplorasi. Boleh dimanfaatkan oleh manusia. Yang penting apa? Dia tidak menimbulkan mafsadat untuk dirinya dan mafsadat bagi orang lain. Ini batasannya nih. Ketika kita melakukan sesuatu di bumi ini, ya, mengambil sesuatu manfaat di bumi ini, ya, intinya apa? Jangan sampai, ya, kemanfaatan itu kita rasakan sementara orang lain mengalami mafsadat, termasuk mafsadat bagi diri kita sendiri. Ya. Nah, kemudian juga disebutkan dalam satu hadis, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu ma halallahu fi kitabih. Ya, sesuatu yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabnya. Jadi kalau bicara tentang bagaimana ulama ketika menghukumi haram sesuatu, maka keharamannya qat'i. Keharamannya kudu jelas, disebutkan secara eksplisit tentang keharamannya. Ya, atau tentang kehalalannya juga demikian. Sesuatu yang halal yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wal haramu ma haramallahu fi kitabih. Ya, apa yang disebut dengan haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu, dan sesuatu yang Allah diamkan, artinya di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit, ya, tidak dihalalkan atau tidak diharamkan, fahuwa mimma afa anhu, maka dia termasuk perkara yang dimaafkan. Ya, termasuk munculnya peradaban di tengah-tengah manusia menggunakan teknologi internet untuk berbagai keperluan. Ya, media sosial contohnya. Maka media sosial itu termasuk perkara yang dimaafu, ya, yang dimaafkan. Nah, tinggal apakah hukum, ya, media sosial yang dihukumi adalah bagian daripada praktek muamalah yang dibolehkan, ini hukumnya mubah,
apakah kemudian hukumnya yang disebut dengan mubah ini mutlak kebolehannya? Ternyata sesuatu yang dihukumi mubah itu bisa saja berubah tergantung kepada ilahnya. Jadi kalau ada orang bermain permainan manusia, main futsal misalnya, antara divisi 1 dengan divisi 2 mengirimkan 2 tim futsalnya ya untuk main futsal gitu ya. Nah, di antara 2 tim futsal ini ternyata terjadi akad. Apa akadnya? Ada taruhan, ya siapa yang menang bisa mendapatkan taruhannya, siapa yang kalah akan kehilangan sesuatu diambil sama yang menang. Maka main futsal yang tadinya hukumnya mubah, hukumnya boleh, itu bisa menjadi haram. Kenapa? Karena ada ilah yang mengharamkannya. Maka orang menggunakan media sosial pun juga begitu. Yang awalnya hukumnya boleh, al-aslu fil asya al-ibahah, al-aslu fil muamalah al-ibahah, ternyata bisa berubah hukumnya. Ketika ternyata ditemukan dalil yang mengharamkan sesuatu di dalam praktek-praktek bermedia sosial itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana batasan penggunaan media sosial agar seseorang itu nggak terkena dampak keharamannya? Ya, ini bisa jadi haram ketika ilah ini muncul. Pertama apa? Menggunakan media sosial sebagai ya ada praktek ribah di dalamnya. Ya, menggunjing, ya, membicarakan keburukan orang lain. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW, beliau pernah bertanya kepada sahabat. Ya, pertanyaan Nabi kepada sahabat bukan Nabi nggak tahu. Yang ngetes antara guru sama muridnya. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Kalian tahu nggak sih apa yang disebut dengan ghibah itu? Qalu, sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu perkara itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yang namanya ghibah ya adalah engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang dia nggak suka, ya kejelekannya itu diperdengarkan kepada orang lain. Ya, jadi yang disebut dengan ghibah itu tuh. Kita membicarakan keburukan orang lain, yang keburukannya ini orang yang kita bicarakan nggak demen kalau sampai orang tuh dengar keburukan dia. Qila, kemudian ditanya oleh sahabat di hadapan Rasulullah, "Afara'aita in kana fi akhi ma akul?" Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat engkau kalau ternyata sesuatu yang saya sebutkan ini sesuai dengan kenyataan? Ya, artinya yang dibicarakan itu memang sesuai dengan kenyataannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kana fi ma takul faqad tabtah." Ya, kalau ternyata yang kau bicarakan itu adalah apa yang sesuai dengan kenyataan, faqad tabtah, maka kamu telah menghibah saudaramu. Ya, in kana fihi ma takul. Ketika yang kau bicarakan sesuai dengan kenyataannya, ya maka engkau telah menghibah saudaramu. Wa illam yakun fihi, tapi kalau ternyata pembicaraanmu tak sesuai dengan kenyataannya, faqad bahattah, maka kamu dianggap telah memfitnah saudaramu. Jadi kalau ada orang mengatakan sesuatu yang memang pada kenyataannya dan itu sebuah keburukan, ya yang kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan ghibah itu adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat orang yang kita bicarakan nggak ada di situ. Ya, sekalipun pembicaraannya adalah sesuai dengan faktanya, maka ini disebut dengan namanya ghibah. Ya, tapi kalau ternyata sesuatu yang kita bicarakan tidak sesuai kenyataannya, ini disebut dengan fitnah namanya. Nah, jadi media sosial, ya, kalau isinya ghibah, kalau isinya fitnah, maka penggunaan media sosial ini bisa menjadi haram hukumnya. Kenapa? Karena ada illat yang mengharamkannya. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah begini, media sosial dijadikan sarana. Untuk apa? Untuk membicarakan keburukan seorang pemimpin, ya, apakah dia termasuk ghibah yang diharamkan? Ada orang yang protes dengan kebijakan seorang kepala negara. Ada orang yang membicarakan tentang kelemahan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah misalnya. Ya, apakah membicarakan kekurangan, keburukan seorang pemimpin di dalam media sosial termasuk ghibah yang diharamkan atau tidak? Ya, kita lihat dulu beberapa dalil berikut ini.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jairin. Jihad yang paling utama adalah mengatakan kalimat yang hak, ya, kalimat yang mengandung unsur-unsur kebenaran kepada penguasa yang zalim. Ya, dalam hadis ini secara mutlak, ya, mengatakan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim itu dibolehkan. Tapi tentang batasan caranya bagaimana tidak dijelaskan tentang batasan-batasan itu. Sekalipun ada hadis, ya, di mana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat tatkala terjadi perselisihan antara dirimu dengan seorang pemimpin, maka bagaimana cara menyampaikannya? Ambil tangannya, ajak ke dalam satu ruangan kosong, kau bicara 4 mata dengannya. Ya, itu dulu, gitu kan? Ketika para khalifah menjadi Amirul Mukminin, ya, begitu mudah rakyat ingin berjumpa dengan Amirul Mukminin. Tidak ada proses yang berbelit-belit. Tidak ada protokoler yang begitu ketat. Nggak ada, orang bisa berjumpa langsung dengan seorang Amirul Mukminin untuk menyampaikan segala bentuk permasalahan yang dia hadapi itu. Ya, itu kalau itu bisa terjadi hari ini, ya mungkin itu adalah sebuah, ya, jalan yang terbaik yang bisa diambil oleh seseorang. Datang ke tempat seorang pemimpin itu ada, ya, kita pegang tangannya, kita ajak ke satu ruangan, kita bicara 4 mata. Masya Allah. Tapi hari ini nggak mungkin. Kita datang sudah berlapis-lapis. Harus ada janjian dulu. Ketika pun kita mau berjumpa dengan seorang penguasa, ya, bisakah kita bicara 4 mata? Loh, kita siapa emangnya? Itu masalahnya. Ya, sehingga, ya, di dalam hadis ini disebutkan mengatakan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim, ya, adalah mutlak merupakan jihad yang paling utama. Ya, namun batasan mengenai cara mengkritik penguasa, apakah secara terbuka tertutup, maka, ya, tidak dijelaskan secara eksplisit tentang batasan itu. Sehingga bagaimana kalau mengkritik penguasa di media sosial secara terbuka, maka hukumnya menjadi boleh. Ya, mengkritik penguasa di muka umum, hukumnya boleh dan tidak termasuk ghibah yang dilarang dalam Islam itu. Cuma batasan yang dibicarakan apa? Ya, jangan sampai kita menelan mentah-mentah ungkapan ini. Yang boleh kita sampaikan di tempat-tempat terbuka, ya, di media-media terbuka, adalah bagaimana ketika kita membicarakan hal-hal yang menyangkut pada diri seorang penguasa, yang ketika dia melakukan sebuah pelanggaran, sebuah penyimpangan, ini yang menyangkut kemaslahatan umat. Ya, kita tidak bicara tentang bagaimana kekurangan dari sisi fisik seorang pemimpin. Kita nggak bicara masalah kekurangan keluarganya. Kita nggak bicara masalah kekurangan gaya bicaranya, gaya berjalannya, tidak. Karena kalau ada orang yang justru membicarakan hal-hal yang sifatnya private daripada seorang pemimpin, itulah ghibah yang diharamkan dalam Islam itu. Tapi kalau pembicaraannya sudah menjadi konsumsi publik, bukan menjadi rahasia umum lagi, setiap orang sudah mengetahui perkara itu, maka membicarakannya itu bukan sesuatu yang disebut dengan ghibah yang diharamkan. Ya, contoh, ya, satu athar ini. Apa yang dilakukan oleh sahabat sekaliber Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang pernah mengkritik Amirul Mukminin Khalifah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika disebutkan tentang berita utia Aliun radhiyallahu taala anhu bizanadiqatin fa'ahraqahum, di mana diberitakan bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an telah menghukum kaum zindik dengan cara dibakar hidup-hidup. Ya, kenapa kok kaum zindik ini dibakar hidup-hidup? Mereka mengaku pendukung Ali. Tapi ternyata mendukung Ali kebablasan. Mereka menjadikan Ali seakan-akan memiliki entitas ketuhanan. Ketika mereka datang menghadap Ali, mereka mengatakan, anta ya Ali. Engkau wahai Ali. Ali nanya, ya, Sayyidina Ali nanya sama mereka, waman ana? Memang saya siapa? Anta khalik. Engkau lah yang maha pencipta, engkau maha pencipta, katanya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktu itu memerintahkan mereka untuk bertobat, mencabut
apa yang menjadi keyakinan mereka lewat lisan mereka. Nggak mau dibakar hidup-hidup. Fabalagha dzalik Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka berita ini sampai ya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan apa? Lau kuntu ana lam uhriqhum. Kalau saya nggak mau ya membakar hidup-hidup orang zindik itu. Linnahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tu'adzibu bi'adzabillah. Sebagaimana Rasulullah telah melarang ya jangan menyiksa dengan azab Allah. Nggak boleh kita bakar hidup-hidup itu. Ya wala qataltuhum, tapi saya akan memancung kepalanya. Saya akan membunuhnya. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man baddala dina faqtuluh. Ya sesuai dengan sabda Rasulullah, siapa yang murtad, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Dipenggal kepalanya. Aku tidak menghukumi dengan cara dibakar. Nah, apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas sebuah kritikan, sebuah pembicaraan yang dimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak ada di tempat itu pada waktu dibicarakan itu. Maka membicarakan kebijakan seorang pemimpin, ya bukanlah termasuk ghibah yang dilarang di dalam Islam. Apalagi yang dibicarakan ini adalah hal-hal yang menyangkut kemaslahatan, bukan keburukan yang bersifat privasi. Nah, itu bedanya tuh. Ya, kalau kita ngomongin pemimpin karena potongan rambutnya jadul gitu ya. Nah, ini namanya ghibah, nggak boleh. Sekalipun memang pada kenyataannya itu potongan rambut jadul juga, gitu kan. Ya, tapi itu termasuk hal yang meribah seseorang. Ya, nah termasuk juga hal-hal yang menjadikan media sosial itu kemudian menjadi haram. Ya, salah satunya adalah muncul praktek ghibah di dalamnya, muncul fitnah-fitnah di dalamnya. Maka bermedia sosial dengan cara diiringi dengan praktek-praktek riba itulah yang menyebabkan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan dosa karena telah melakukan ya praktek-praktek riba di dalamnya itu. Yang kedua, bermedia sosial hindarkan jangan sampai ada bullying. Di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita kepada orang-orang yang beriman ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan sampai ada kelompok laki-laki itu mengolok-olok kelompok laki-laki yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi kelompok laki-laki yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ya wala nisaun min nisain. Termasuk juga janganlah sekelompok wanita yang mengolok-olok kelompok wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhun. Bisa jadi kelompok wanita yang diolok-olok lebih baik daripada kelompok wanita yang mengolok-olok ini. Ya kita lihat di media sosial bagaimana bentuk nyinyir-nyinyir itu Masya Allah. Ya ada orang mohon maaf, hijrah itu baik. Ya dari perilaku maksiat dia berhijrah. Jadi orang baik yang tadinya pakai baju buka aurat, sekarang bisa nutup aurat, bahkan dilengkapi dengan kesunahannya memakai cadar. Sudah baik, sudah bagus, ya. Tapi jangan tiba-tiba ketika sekelompok wanita yang pakai cadar berkumpul, tiba-tiba melihat wanita yang berhijab tak pakai cadar, dinyinyirin. Ya, ini hati-hati sekali. Ya, apalagi termasuk apa? Kita lagi semangat-semangatnya untuk beribadah, sholat berjamaah di masjid. Silakan antum melakukan dan itu sunnah muakkadah. Ya, walaupun terjadi khilaf di tengah-tengah ulama, ada mengatakan sunnah muakkadah. Di pendapat jumhur ulama, ada mengatakan fardu kifayah kata ulama Syafi'iyah, ada mengatakan fardu ain kata ulama Al-Hanabilah. Silakan antum memakai hukum yang antum bisa mampu melakukannya. Tapi jangan nyinyirin orang yang enggak sholat berjamaah di masjid. Ya dengan mengatakan apa? Laki-laki yang sholatnya di rumah itu adalah laki-laki solehah katanya. Ya kita dianggap kayak perempuan gitu ya. Padahal ungkapan ini telah menyakiti. Ya bagaimana para ulama di masa lalu ternyata berbeda pendapat tentang masalah hukum sholat berjamaah. Itu contoh itu saja. Ya banyak meme, banyak nyinyir-nyinyir ya di media sosial awalnya memang untuk berdakwah, tapi nyinyirnya itu terhadap perkara-perkara yang menjadi furuh ya di masyarakat kita. Ya,
Wala talmizu anfusakum, dan jangan pula kamu ya mencela dirimu sendiri. Ya, berapa banyak tuh aplikasi yang dimana orang itu suka mencela dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri, ya, menjual rasa malunya. Coba nanti kita lihat, ya, betapa banyak mereka yang menjual apa namanya rasa malunya. Rasa malunya sudah hilang demi konten, merendahkan dirinya. Padahal Allah sudah sampaikan jangan ngebully, tapi ini orang minta dibully secara nggak sengaja. Wala tanabazu bil alqab, dan juga jangan memanggil dengan gelar-gelar yang mengandung ejekan. Ya, ada orang-orang yang udah ketahuan kulitnya hitam, dipanggilnya si black. Ya, ada orang yang rambutnya jarang, weh botak, kemana si botak? Ya, nggak boleh, gitu kan? Ini termasuk bullying. Di media sosial semacam itu, ya maka bisa muncul keharamannya. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Maka seburuk-buruk panggilan adalah panggilan sesudah ya beriman. Jadi kalau kita sudah mengaku beriman, jangan lagi manggil saudara kita dengan gelar-gelar ala jahiliyah itu. Ya, nah ini larangan nyinyir-nyinyir, larangan membuli seseorang ada di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Dilarang kita untuk melakukan ya olok-olok bullying terhadap orang lain, apalagi dilakukan di media sosial. Dunia yang tanpa batas itu. Setiap orang bisa baca, setiap orang bisa nonton, dan masing-masing punya interpretasi sendiri. Dan itu kalau negatif, kita nggak kebayang dosa kita. Berapa banyak orang yang memandang jelek sesuatu akibat bully-bully kita kepada orang lain. Ya, nah di mana Islam melarang menghina orang lain, di sisi lain media sosial dengan aplikasi turunannya itu sukses menjadikan bullying marak. Kenapa bisa marak? Justru dari pelaku yang merendahkan diri dia sendiri. Ya, aplikasi juga semacam TikTok tuh. Ya, walaupun aplikasi TikTok tuh mungkin ada juga manfaatnya. Ya, orang bisa menggunakan sesuatu yang manfaat, ngasih kiat-kiat olahraga yang baik, ngasih kiat-kiat belajar yang baik, ngasih kiat-kiat menghafal Quran yang baik. Tapi ternyata ya kebanyakan pengguna-pengguna TikTok ini ya itu telah menanggalkan rasa malunya di hadapan publik itu. Maka nggak salah kalau pemilik aplikasi TikTok ini itu ternyata meraih pundi-pundi uang dari pengguna yang suka menanggalkan rasa malunya di hadapan publik. Ya, ada pejabat satu daerah joget-joget di atas meja. Mejanya dibeli dari uang rakyat. Ya, dia digaji untuk kerja untuk rakyat, gitu kan? Ya, katanya untuk senang-senang daripada stres katanya. Ya, kerjaan numpuk, kesibukan luar biasa, dia naik di atas meja joget-joget dia. Ya, pejabat yang dihormati oleh anak buahnya, ya, ternyata apa? Dia membodohi diri dia sendiri, merendahkan diri dia sendiri, menanggalkan rasa malunya di hadapan publik gitu. Ya, padahal ya bagaimana sebuah aplikasi ya yang sekarang banyak beredar itu banyak menghilangkan muruah. Ya, apa muruah itu? Kehormatan penggunanya. Ya, padahal bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah sampaikan dalam satu hadis, Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Ya, sesungguhnya di antara ungkapan yang dikenal manusia dari ucapan kenabian terdahulu adalah apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau ente kagak malu, kalau ente enggak punya malu, ya ente berbuat semaunya aja dah. Ya, hari ini kita lihat bagaimana orang banyak menanggalkan rasa malu dia. Maka nggak asing, nggak aneh kalau hari ini kita melihat juga banyak orang berbuat semau dia di media sosial. Kenapa? Karena urat malunya dia putus. Ya, kalau urat malunya sudah putus ya sudah, dia mau berbuat apapun urusan dia. Ya, nah ini kalau medsos dilakukan sampai kemudian aplikasi turunannya mengakibatkan banyak penggunanya kemudian menanggalkan rasa malunya, disitulah kemudian bisa muncul keharamannya. Karena memotivasi orang untuk mengatakan yang negatif, mengatakan hal-hal yang jelek terhadap tayangan seseorang ini. Ya, yang ketiga, media sosial mengandung hoax. Ya, di mana dalam prakteknya media sosial itu memungkinkan semua orang jadi publisher, penyebar berita. Ya, antum nggak sadar jadi publisher juga ketika men-share berita.
yang kadangkala berita ini dibuat sendiri atau dari kopas tetangga sebelah, yang kadangkala beritanya palsu, beritanya tentang berita-berita hoax ini. Kita kan nggak kebayang tuh akibat share kita kepada orang lain. Ya, kalau ternyata itu beritanya palsu, beritanya hoax, kan nggak kebayang dosanya. Sebanyak apa? Sebanyak orang yang membaca itu. Kemudian disampaikan lagi ya berita itu kepada orang lain untuk di-share. Jadi berapa banyak dosanya? Sebanyak orang yang membaca dikalikan lagi dengan berapa kali dia men-share kepada orang lain. Ya, padahal Rasulullah SAW beliau 14 abad yang lalu bagaimana pernah menyampaikan ya di depan para sahabat tentang apa minasyratis sa'ah, sebagian dari tanda-tanda akhir zaman. La taqumus sa'ah hatta tadhharul fitan. Tidak akan tegak hari kiamat hingga fitnah-fitnah menjadi tampak. Wa yakthurul kadzib, dan muncul kedustaan yang menyebar tuh. Jadi Masya Allah ya, media sosial tuh kalau isinya hoax ya, banyak kedustaan yang banyak menyebar di media itu. Ya, sehingga yang banyak miris adalah apa? Maraknya hadis palsu. Kadang-kala ada orang nyomot sana, nyomot sini, ya, kadang dipakai bahasa terjemahan saja. Ya, perawinya tidak disebutkan. Ya, kemudian kita agak sulit menelusurinya. Ditambah ada khurafat kontemporer. Kalau mengamalkan amalan yang ada dalam hadis ini, maka tunggulah 3 hari keajaibannya. Karenanya share lagi ke 10 kawan-kawan Anda, katanya begitu. Kalau nggak di-share ke 10 orang, berhenti pada Anda sendiri, berarti Anda menyimpan kebaikan untuk diri Anda sendiri. Tunggulah 3 hari lagi, nanti akan ada bencana menimpa Anda. Wah, ini khurafat kontemporer. Ya, banyak fitnah. Ya, fitnah-fitnah yang terjadi di situ. Ya, padahal Rasulullah sampaikan dalam satu hadis apa? Wa man kadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang sengaja ya, dia berdusta atas namaku, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku nih hadis ini dari Nabi, Nabi mengatakan ini itu, padahal Nabi nggak pernah bicara seperti itu, maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Apalagi sampai kemudian sebar kepada orang lain. Orang lain baca, sekedar melihat, oh baik saja. Wah ini baik ini, motivasi ini. Ya tapi ternyata hadisnya bermasalah. Kenapa? Karena orang ya gampang saja tuh menuliskan sesuatu walaupun ya bukan tulisan pribadi dia. Nah, ini kita khawatir yang muncul adalah berita-berita hoax itu. Dalam hadis yang lain, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala fil Quran bi ghairi ilmin, siapa yang berkata tentang Al-Quran tanpa adanya ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Ada orang yang pengen menafsirkan Quran dengan menghubungkan kejadian-kejadian hari ini, menghitung jumlah ayat, menghitung jumlah huruf, nanti muncul rumus sendiri. Hal-hal yang begini disebut dengan apa? Khurafat kontemporer. Ya, para mufassir tidak pernah menafsirkan hal-hal yang semacam itu kecuali dengan marojik yang benar. Kecuali dengan disiplin ilmu yang luar biasa untuk bisa para ulama menafsirkan Quran itu. Tidak begitu gampangnya. Dengan hanya melihat bahasa terjemahan saja. Ya, di mana bahasa Arab Quran ini kayaknya luar biasa. Ya, terjadi juga multitafsir. Akibat apa? Ada satu kata yang ternyata ada multitafsir di tengah-tengah para ulama. Maka kalau ada orang mengatakan ada wakada tentang Al-Quran bi ghairi ilmin, yang dia tanpa ada ilmunya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Ya. Yang keempat, media sosial mengandung pornografi, porno aksi. Kadang-kala kita pengen dia memajang foto kita. Tapi sadar atau tidak, foto yang kita pajang ini ya foto yang ternyata membiarkan aurat kita sendiri. Ya, padahal ulama telah sepakat tentang bagaimana keharaman menonton, keharaman memproduksi, bahkan menyiarkan, mengiklankan berbagai tayangan pornografi dan porno aksi. Ya, ulama sepakat keharaman itu semua. Tapi yang terjadi apa sekarang ini? Ya, padahal Islam itu melarang mempertontonkan atau melihat aurat orang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an itu ya bagaimana orang yang beriman
perintahkan untuk menjaga pandangan mereka ya terhadap sesuatu yang Allah tidak ridha ya di antara apa yang menjadi objek pandangannya. Nah, jadi buat kita hati-hati nih. Yang disebut dengan kriteria menutup aurat apa? Kita mau majang foto ya, mau sampaikan video di media sosial. Kita lihat pakaian kita apakah termasuk menutup aurat atau tidak. Pertama adalah pakaian yang kita gunakan mencakup seluruh aurat. Wanita seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Tidak tipis transparan. Ya, kita pakai pakaian ya tapi telanjang. Kenapa? Transparan. Ya. Maka yang dimaksud dengan menutup aurat adalah dia memakai pakaian tidak tipis transparan. Yang berikutnya, tidak mencetak tubuh. Ya kadang-kala ada orang yang bermain aplikasi di medsos. Dia pengen ditonton, diviralkan banyak orang karena dia anggap tips-tipsnya itu baik. Ya, apa tipsnya? Ya, tentang bagaimana mengajarkan olahraga sederhana. Ya, wanita yang ngajarin, jilbabnya sih pakai, tapi pakaiannya, baju yang dia pakai justru mencetak tubuh. Maka muncul keharamannya di situ. Ya, tayangannya baik, gitu kan? Tapi cara menayangkannya ya didukung dengan sarana yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Maka bisa saja tayangan itu menjadi haram hukumnya. Ya termasuk juga tidak berlubang bajunya itu. Ya depannya rapi, ya kanan kirinya rapi, belakangnya gerowak, gitu kan? Nah, yang gerowak begini nih disebut dia tidak tertutup auratnya. Maka pakaian yang bisa disebut dengan menutup aurat minimal syaratnya 4 ini. Ya, nah jangan sampai kemudian kita memajang foto, memajang sesuatu lupa bahwa ada aurat yang harus ditutupi, dijaga agar orang lain tidak melihatnya. Ya, ini yang disampaikan Rasulullah kepada Asma binti Abi Bakar. Ya Asma, innal mar'ah idza balagatil mahud. Wahai Asma, sesungguhnya wanita kalau sudah ngalamin haid, lam tasluh an yara minha illa hadza wa hadza. Ya, maka tidak boleh nampak bagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Ya, dimaksud dengan ini dan ini apa? Wa asyara ila wajhi wa kaffai. Nabi mengisyaratkan, menunjuk apanya? Wajah beliau dan kedua telapak tangannya. Jadi aurat wanita seluruhnya aurat tubuhnya itu. Ya, seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja. Ya. Nah, termasuk juga perintah Allah. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ya, katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ya, kita tahu media sosial banyak tayangan berbagai macam itu. Ya, ini sebagai bahan renungan kita. Ya, ketika Rasulullah sampaikan dalam satu hadis ini, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam itu bagian dari zina. Jadi setiap anak Adam itu pasti berzina. Cuma tingkatan zinanya yang bagaimana? Mudrikun dzalik la mahalah. Yang hal ini dia ketahui, yang demikian tanpa bisa dipungkiri. Nggak bisa menghindar, susah, gitu kan? Fal ainani zinahuma an-nadhar. Mata bisa saja berzina dan zinanya kedua mata adalah memandang sesuatu yang Allah haramkan. Wal udhunani zinahuma al-istima'. Dua kuping bisa dianggap berzina. Apa zinanya kedua telinga? Manakala dia mendengar, ya, mendengarkan sesuatu yang diharamkan dalam Islam itu. Wal lisan zinahu al-kalam. Ya, lisan bisa saja dia berzina dan zinanya lisan adalah mengatakan sesuatu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar tadi. Wal yad zinaha al-batsh. Sementara tangan bisa saja berzina dan zinanya tangan itu adalah memegang sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Warijlu zinaha al-khuta'. Ya, dan kaki bisa saja kaki berzina manakala kaki diayunkan langkahnya ke tempat-tempat yang haram. Wal qalbu, hati bisa berzina. Ya, ketika apa? Yahwa wa yatamanna. Ketika dia berkeinginan, berangan-angan menginginkan apa? Yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia ucapkan itu.
wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuh. Sementara kemaluan itu bisa saja membenarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia inginkan, apa yang dia bayang-bayangkan, atau bisa saja mendustakannya. Nah, jadi ternyata kita ini dianggap pasti berzina dengan tingkatan zina mata, zina telinga, zina lisan, zina tangan, zina kaki, zina hati. Ya, karenanya fadilah adanya berwudu itu menghancurkan segala bentuk dosa-dosa wajah, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki. Makanya banyak-banyak jaga wudu kita untuk bisa ya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, ya semoga Allah menghancurkan dosa-dosa pandangan kita, ya telinga kita, lisan kita, hati kita, pikiran kita. Ya, ini salah satunya apa? Medsos kalau mengandung ya pornografi, porno aksi, maka hukumnya haram. Yang kelima, buzzer. Buzzer itu siapa? Mereka yang suka cari keuntungan, mau nyari untung secara muamalah maupun non muamalah, ya. Artinya dia dapat keuntungan atau tidak, tapi dengan cara apa? Menyediakan, menyebarkan informasi hoax, ghibah, fitnah, konten-konten adu domba, ya ujaran kebencian, menebarkan permusuhan yang bernuansa sara. Jadi kalau ada web, ada medsos, ada macam-macam lah dia yang dia ternyata kontennya nggak lepas daripada informasi hoax, menghibah, fitnah, adu domba, ujaran kebencian, ya menebarkan permusuhan. Nah, ini tinggalin udah. Ya, jangan lagi tonton tuh videonya. Ya, jangan lagi dengerin, ya, unfollow kita. Kenapa bahaya? Kenapa enggak bahaya? Kita bisa jadi ya sebagai apa? Orang yang menjadi korban yang kemudian mendapatkan untung siapa? Pelaku buzzernya. Orang yang mendanai ya kegiatan buzzer untuk kepentingan kelompok tertentu. Dua-duanya adalah hukumnya haram. Tapi kita kadang nggak sadar. Baca berita kita terprovokasi, lihat tayangan kita terprovokasi. Ya ada video ya durasinya 1 jam. Dicari mana kesalahannya, ucapannya supaya bisa dipelintir. Ya tiba-tiba videonya diedit, dimasukin ke YouTube, ya sampaikan di share ke media sosial supaya orang nonton dan memviralkan itu. Wah inilah kerja-kerja buzzer ini. Ya demi konten kau mau menipu masyarakat. Demi konten ya kau bohongi saudaramu. Hati-hati. Dan dosa-dosa buzzer ini, ya padahal kita lihat tentang larangan bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya jauhi oleh kalian prasangka buruk. Ya inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena prasangka buruk itu dosa. Wala tajassasu, jangan mensiasati orang. Jangan suka mengindik-indik, memata-matai, cari-cari keburukan orang. Itu kerjaan buzzer itu. Ya wala yaktub ba'dukum ba'dha, jangan menggunjing, jangan menghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Kalau kau begitu, ya emang kau suka makan bangkai saudaramu. Ya, jadi ternyata dalam Islam itu sudah jelas sekali. Ya, wala tajassasu, jangan suka mencari-cari keburukan orang lain. Nah, kerjaan buzzer itu begitu, menjual keburukan orang lain, menjual fitnah, menjual berita-berita hoax, ya untuk sekedar apa? Ya menyenangkan ya para penyandang dana ini, ya untuk kelompok-kelompok tertentu. Ya. Nah, di mana juga disebutkan dalam hadis la yadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk surga pelaku namimah, pelaku adu domba itu. Ya, buzzer-buzzer hati-hati itu, ya. Kerjanya suka mengadu domba, siap-siap diharamkan surga baginya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda di hadapan banyak para sahabat, ala ukhbirukum bisyirarikum? Ya, kamu mau enggak aku beritahu siapa orang-orang yang terburuk di antara kalian? Ya, al-masya'un bin namimah. Adalah orang yang suka apa? Ya, suka kesana kemari menebarkan desas-desus. Yang menimbulkan adu domba. Wal al-mufsiduna bainal ahibba al-baghun. Ya, ada orang yang suka apa? Merusak hubungan orang-orang yang saling mencintai. Ya, kemudian apalagi ada berusaha orang-orang menimbulkan kerusakan dan dosa di tengah-tengah orang yang hatinya bersih. Ya, jadi buzzer-buzzer itu ya sifat orang paling buruk.
yang mereka yang suka menimbulkan adu domba, tebar desas-desus ke sana kemari, ya merusak ya hubungan orang yang saling mencintai dan sebagainya. Ya termasuk dalam hadis yang lain juga Nabi perintahkan ini. Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashqa asakum. Ya kalau ada datang kepadamu seorang yang hendak mematahkan tongkatmu, memecah belah jamaah, ya au yufarriq jama'atukum faqtuluh, atau memecah belah persatuan kalian, maka perangi dia. Ya jangan mau termakan provokasinya. Ini kalau media sosial ternyata dilakukan dengan tujuan-tujuan memecah belah umat, maka lebih baik tinggalkan saja. Ya orang pelakunya kudu tobat. Ya tobat pada Allah Subhanahu wa taala, karena yang dia lakukan adalah sebuah bentuk perbuatan yang mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir, media sosial ibarat pisau. Tergantung pada siapa yang menggunakan. Kalau tukang somai pakai pisau, manfaatnya apa? Yang beli somai nggak kelolodan makan somai. Kenapa? Nelennya nggak kegedean, udah dipotong-potong kecil-kecil. Tapi kalau begal, penjahat, pencuri, maling, ya pembunuh, ya dia pakai pisau itu, maka bisa menimbulkan kerusakan. Karenanya saya mengajak mari bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak ada larangan antum menjadikan media sosial sebagai sarana komunikasi. Boleh. Ya, tidak ada larangan antum menjadikan media sosial sebagai sarana informasi. Boleh. Ya, selama tidak ada illah yang mengharamkannya minimal 5 tadi. Ya, adanya riba, ya, adanya bullying, kemudian apa lagi? Ya, selain bullying tadi apa lagi? Ya, ada buzzer, ya, kemudian pornografi, ya. Nah, ini banyak sekali nih hal-hal yang 5 tadi yang sudah saya sampaikan, jangan sampai kemudian itu terjadi ada di antara kita sekalian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebelum ditutup kalau ada pertanyaan, insya Allah ya host kita akan memandu tanya jawab antum terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, alhamdulillah telah kita simak bersama kajian kita hari ini bertemakan tentang fikih medsos. Untuk itu pada para jemaah yang telah gabung, silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan terkait fikih medsos. Dipersilakan. Ya, dipersilakan pada para jemaah yang ingin bertanya terkait fikih medsos. Dari hostnya kali mengawali pertanyaan ini. Baik, Ustaz, dari saya dulu Ustaz ya. Ustaz, dari penggunaan medsos ini kan orang sering menggunakan dengan motivasi ingin di-like atau di-subscribe kan. Nah, itu kalau dari segi pandangan hukum fikih, dari keikhlasannya seperti apa, Ustaz? Karena mungkin dia memposting gitu kan, dia lagi baca Quran atau yang lainnya, tapi niatnya itu pengen di-like sama subscribe kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya orang yang menggunakan medsos itu, di WA itu suka ada stiker WA. Nah, biasanya itu gambar-gambar, dan gambar itu tanpa seizin yang memilikinya gitu. Misalkan ada gambar ustadz dengan lafaz takbir, Allahu Akbar gitu kan, tanpa sepengetahuan ustadznya atau yang lainnya. Nah, ini gimana Ustaz hukumnya? Tanpa seizin orang yang memilikinya. Tafadhol Ustaz. Ya, tentang tadi bagaimana kalau ada orang memposting sebuah video, dia minta di like, minta di share, minta di komen, kemudian kasih subreknya. Wah, subrek katanya. Ada subscribe-nya, gitu kan? Kalau saya senangnya bilang subrek aja dah. Nah, ini tergantung ya, apakah dia memang seorang yang bekerja untuk mendapatkan pundi-pundi uang, ya, yang dijual kepada YouTube misalnya dengan perjanjian tertentu, dengan banyaknya orang yang nonton, banyaknya followernya, banyak viewernya, banyak subreknya tadi, gitu kan?
dia mendapatkan keuntungan, ya selama yang dijual itu sesuatu yang manfaat, fala ba'sa bih, nggak apa-apa, itu punya nilai jual juga, gitu ya. Tapi kalau ternyata semata-mata memang dia ya kembali kepada niat, ya kan, innamal a'malu binniyah. Segala perbuatan tergantung kepada niat dia. Antum misalnya, antum buka posting video, ya, video tentang baca surah Al-Fatihah misalnya. Ya, baca suratul Fatihah. Ya, pengen minta di-like, pengen minta di-share. Ya, barangkali kalau niatnya untuk memberikan pengajaran bahwa ini loh bacaan yang benar, yang kayak begini. Karena kebetulan antum barangkali sudah mendapatkan ijazah untuk membacakan suratul Fatihah dengan fasih, ya, dengan lisan yang fasih, dengan tajwid yang benar. Silakan aja kalau memang itu niatnya bagian daripada ekspansi dakwah antum gitu. Ya, tapi kalau semata-mata pengen lebih banyak di like, lebih banyak, ini itu kembali kepada hati. Cuma urusan hati itu saya nggak bisa nilai secara fikih. Ya, karena urusan hati itu invisible. Urusan hati itu nggak bisa disentuh sama yang namanya fikih. Orang untuk mengetahui sholatnya khusyuk, itu gimana caranya? Nggak bisa, nggak ada cirinya. Ya, kenapa? Karena ulama ya menyatakan begini, al-khusyu'u fil qalbi. Khusyuk itu di hati. Berarti kalau khusyuknya di hati, gue gimana lihat hati lu kan nggak tahu. Ya, apakah orang itu dianggap riya, dianggap pamer, dianggap dia pengen ujub terhadap yang dilakuin, itu kan nggak bisa kita hukumi seseorang ketika dia memang tidak menunjukkan gejala-gejala dia orang riya, masih tersembunyi di hati, itu susah. Nah, itu urusan Allah tuh. Makanya Rasulullah tuh nggak pernah ngebunuh orang munafik di Madinah. Ya, orang munafik di Madinah tuh susah dihukumin. Yang zahir dia baca syahadat, dia ikut sholat, gitu kan? Ya, tapi yang tidak zahir, dia munafik, itu urusan Allah sama dia tuh. Ya, urusannya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fikih itu begitu. Ketika antum bilang bagaimana Ustaz, ya tergantung kepada niat masing-masing. Ya, ada macam-macam itu. Ada orang yang memang kerjanya jadi YouTuber, ya dia memasang konten-konten manfaat, dia pengen di-like, ya karena dapat duit dari situ, gitu ya. Yang repot tayangannya ece-ece, nggak mengandung manfaat, pengen di-like juga, dia mendapatkan sesuatu dari kebodohan. Ya, ini pun juga nggak membawa berkah hartanya. Tinggal tunggu aja kehancuran hidupnya. Ya, nah ini yang terjadi. Nah, sekarang juga banyak model begini. Ustadz itu dilihat dari like or dislike-nya, kan gitu. Ya, ustadznya mana, gitu kan? Like-nya banyak nggak, gitu kan? Makanya ada istilah apa? 1 juta follower, gitu ya. Jadi ustadz itu kalau followernya banyak, langsung viral. Ya, sehingga ustadz-ustadz yang tidak perlu ketenaran dan lain sebagainya, ya orang jadi nggak banyak tahu. Yang muncul adalah ya akhirnya paradigma masyarakat. Kalau banyak yang suka, banyak yang nonton, wah ini ustadz ngetop ini katanya. Ya, jadi apa ya, dakwah itu terbebani dengan cara pandang masyarakat yang tidak menggunakan sunnahnya para ulama dalam belajar. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Ya, lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa orangnya. Sekarang tuh nggak berlaku. Lebih kepada siapa? Siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Ya, lebih kepada siapa yang bicaranya ketimbang apa yang dia bicarakan. Nah, ini kan masalah buat kita kalau cara belajarnya begitu. Nah, jadi untuk urusan hati kita nggak bisa menghukumi seseorang, tapi kembali kepada niat dia sebagai apa. Kalau memang niat dia sebagai pekerjaan, ya halal-halal saja. Kalau yang dia sampaikan itu adalah bermanfaat, mudah-mudahan sambil berenang, nyemplung, keluar dapat ikan. Kan gitu kita harapin. Ya, jangan udah nyemplung kemudian kelelep gitu ya. Karena nggak bisa berenang, gitu. Tenggelam, keluar, dapat ikan. Ya mudah-mudahan ya. Cuma menjadi masalah kadang masyarakat nggak menyadari ya tentang bagaimana kekuatan paradigma masyarakat untuk mengubah keadaan. Ya kenapa sih nggak konten-konten dakwah kita hidupkan? Ya, kita untuk menghidupkan salah satu konten dakwah, ayo kita banyakin like-nya, banyakin subreknya begitu. Ya, supaya apa? Supaya orang tertarik, ya ikut menjadi bagian daripada dakwah itu sendiri. Tapi kadang-kadang nggak suka orang. Apalagi kalau durasinya 1 jam. 1 jam 15 menit, gitu kan. Kuotanya empot-empotan lagi. Ya, udah nonton akhirnya, udahlah seperti nggak main aja.
Atau dia cari yang konten-konten ringan gitu, cuma 5 menit, 3 menit, tahu-tahu di-share kepada orang lain, ternyata nggak sadar dia termasuk kena juga dari buzzer itu, yang suka motong-motong, ngedit-ngedit sesuai dengan keinginan dia. Ini hati-hati. Kemudian yang kedua tentang stiker tadi. Ya, kalau ternyata stiker itu ya mengandung wajah orang, tergantung kepada dampak yang ditampilkan. Misalnya gini, kalau ada stiker yang memunculkan wajah orang yang secara fisik jadi bahan tertawaan, secara fisik jadi sesuatu yang aneh gitu, kemudian jadi bully-bully juga di media sosial, ini jangan sampai. Ya, tapi ketika kita posting foto Habib ya lagi teriak Allahu Akbar, ya silakan aja, maksudnya memuliakan. Ya, memuliakan gitu ya, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena foto-foto itu sudah menjadi konsumsi publik. Kecuali foto yang tersimpan di dalam laptop dia, nggak pernah disampilkan sebagai konsumsi publik, tiba-tiba antum colong gitu. Memang sulit ya, minta izin susah gitu kan, karena foto siapapun sekarang tanpa izin bisa diambil, kecuali memang foto-foto itu kita daftarkan ke HAKI, ya, lembaga hak cipta itu. Misalnya foto antum ini, kalau mau dijadikan stiker harus izin dulu dong. Kenapa? Karena foto antum punya hak cipta, gitu ya. Hak cipta sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jadi nggak boleh dirubah-rubah, misal gitu. Tapi kalau foto itu sudah menjadi konsumsi publik, silakan, dan tergantung juga penggunaannya. Kalau memang dampaknya untuk membuli orang, ya, mengatakan sesuatu yang jelek dengan mewakili stiker gambar orang yang mungkin giginya ompong, ya, apalah segala macam. Nah, ini jelas-jelas praktek bully-bully itu jadi marak hukumnya. Dan kita nggak sadar itu ada dosa yang secara nggak sengaja kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dampaknya itu bentuk kehinaan. Ya kan, rencananya kan kita mau lucu-lucuan, tapi bentuk penghinaan. Ya, tapi kadang-kala ada yang GR juga gitu, ketika ada kawan minta materi, dia balas hatur nuhun, tapi gambarnya perempuan cakep, ya, pakai jilbab gitu kan. Wah, ini juga kacau juga nih. Ini yang WA aku perasaan laki-laki, kenapa ada stikernya perempuan? Ini bininya siapa ini kan gitu. Akhirnya timbul fitnah juga, hati-hati. Ya, maka pandangan mata ini bisa menyihir juga tuh. Ya, sesuatu yang kita pandang berangan-angan jadi memotivasi kita untuk berbuat dosa tadi. Ya, fal ainani zinahuma an-nazar. Ya, mata bisa saja berzina, dan zinanya mata adalah memandang sesuatu yang Allah haramkan. Jadi minimal jangan menginspirasi banyak orang lah, ya, untuk bisa mengirim foto-foto manusia gitu. Minimal ya, kalaupun mau kaligrafi aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaligrafi dah. Ya, atau gambar animasi misalnya, ya, bukan pakai gambar manusia. Seperti itu kira-kira, Ustadz, mudah-mudahan bisa dipahami itu. Baik, alhamdulillah, sungguh menarik sekali. Dan bagi jemaah mungkin yang masih gabung, silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan. Mungkin dari bertanya, Ustaz. Aziz atau ya, silakan. Ya. Bisa, Ustaz, mau bertanya. Ya. Ini kan mumpung juga di lingkungan kerja juga, dan mungkin ada juga di antara teman-teman yang menjadi sekretaris pimpinan seperti itu. Karena tadi sudah dijelaskan tentang ghibah, Ustaz. Nah, mungkin ini bukan terkait medsos, tapi terkait dengan ya kesehari-harian sih, Ustaz. Terkait ghibah seperti itu. Ya. Bisa jadi ke arah sana. Nah, bisa jadi kalau seorang sekretaris itu ditanyakan oleh pimpinannya, karena seorang pimpinan itu kan mereka beliau menginginkan tahu semua pegawainya seperti apa sih karakternya. Nah, kadang suatu saat beliau menanyakan ke sekretaris, dan sekretaris juga pasti tahu juga karena sudah berinteraksi dengan yang lain-lain. Nah, kira-kira batasannya seperti apa, Ustaz, untuk menceritakan orang lain tersebut? Di satu sisi memang sebagai pimpinan juga perlu, di sisi lain takut ghibah. Gimana, Ustaz? Jadi gini, si sekretaris itu kan sudah jelas SOP-nya. Dia kerja untuk siapa, dia kerja untuk apa saja. Salah satunya adalah melaporkan kinerja para karyawan di hadapan bosnya. Nah, bagaimana bentuk pelaporan ini? Ya harus berimbang, harus adil. Dia jangan sampai melaporkan sesuatu yang itu keburukan privasi yang nggak ada urusan sama kantor. Ya, misal, ya bicara adab.
bos itu, sekretaris, bagaimana si Fulan itu? Si Fulan tuh kalau makan pakai tangan kiri, apa urusannya? Ya, kalau makan pakai tangan kiri, harusnya kan tangan kanan bos ya, gitu. Enggak ada urusannya sama perusahaan. Itu kan pribadi aja, kalau mau dakwahin ya langsung aja ke orangnya. Atau ketika ada karyawan dilaporkan bagaimana si Fulan, itu si Fulan pernah datang istrinya tuh begini, nah itu nggak pantas itu diomongin. Tapi kalau kinerja yang dilaporkan oleh seorang sekretaris, ya perilaku karyawan yang bisa merugikan perusahaannya itu wajib dilaporkan. Dan bahkan kalau tidak dilaporkan, ini bentuk pengkhianatan terhadap pekerjaan dia. Ya, atau ada sekretaris yang kong-kalingkong sama karyawannya. Udah lo nggak usah lapor ke bos deh, pokoknya gaji gue lo ambil 10%. Ya lebih-lebih lagi perbuatan dosa itu nggak boleh. Ya jadi hal-hal yang menyangkut masalah pekerjaan, ya SOP-nya apa? Apa saja yang harus dilakukan? Oh, termasuk menginventarisir perilaku karyawan yang bisa menyebabkan perusahaan jadi rugi. Ya, misalnya dikasih mobil dinasnya malah disewain. Ya, malah disewain sehingga pas jemput karyawan telat dan lain sebagainya. Oh, ini harus dilaporkan. Kenapa? Karena mengganggu aktivitas ya kinerja perusahaan. Ini penting, bukan semata-mata bahwa sekretaris itu harus mulutnya ember, mulutnya lemes gitu kan. Harus ngomong ke sana kemari hal-hal yang nggak perlu. Ya maka seorang sekretaris harus jeli sekali ya, yang sebagaimana tadi antum tanyakan. Orang yang bekerja untuk mengerjakan sesuatu, dia harus tahu batasan-batasannya. Batasannya apa? Kalau hal-hal yang menyangkut perilaku yang mengganggu kinerja sebuah perusahaan, laporkan. Ya itu bukan sebuah ghibah, tidak, gitu kan? Justru untuk menyelamatkan apa? Menghilangkan mafsadat, memunculkan maslahat. Kalau antum mendiamkan bahaya. Ya ingat nggak? Satu hadis Rasulullah pernah sampaikan apa? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Ya tolonglah saudaramu baik dalam keadaan dia termasuk orang yang zalim, termasuk juga orang yang dizolimi. Sahabat pada nanya, ya Rasulullah, kalau nolong orang zalim sih kita paham. Tapi bagaimana menolong orang yang zalim? Kata Nabi apa? Hentikan dari perbuatan zalimnya. Kalau ada pejabat ya yang dipercaya memegang satu divisi, yang kemudian sekretaris ini melaporkan kinerja seorang kepala divisi ini, ya, dan kemudian akhirnya dicopot dari jabatannya, itu kan dalam rangka menolong dia supaya dia nggak megang jabatan lagi sehingga kezalimannya tidak banyak dilakuin lagi sama dia. Ya contoh, ada orang yang dikasih duit nggak amanah, dikasih pegang uang tidak amanah, ya jangan kasih dia pegang duit, copotin jabatan dari bendahara, jangan dia kasih pegang duit. Kenapa? Habis melulu. Tapi kalau titip omongannya lebih. Kalau titip duit pasti kurang. Ini biasanya begitu tuh. Dikasih omongannya lebih, dikasih duitnya kurang. Ya, maka ini penting bahwa yang dilaporkan itu masih dalam koridor bahwa ini sangat merugikan keberlangsungan sebuah perusahaan. Itu nggak ada masalah. Ya, kalaupun pada akhirnya orang itu dipecat dari pekerjaannya, itu kan menghentikan perbuatan dia dan perbuatan zolim dia dengan tidak menjabat, minimal dia nggak zolim lagi, kan begitu. Itu kira-kira Bang Aziz ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Ya, insyaallah. Baik, mohon maaf ini Bapak siapa ya? Dari mana ya? Karena di sininya Redmi ini. Oh iya, Heru Pak. Dari Bea Cukai. Oh iya. Alhamdulillah dari Bea Cukai ikut gabung ya. Iya, Ustaz. Ya. Baik, yang lain mungkin mau bertanya terkait fikih media sosial. Ada ini nih. Baik, saat ini ada chat dari Pak Taufik Hidayat. Gimana? Ya. Mohon masukannya Ustaz, jika kita tergabung di grup teman-teman kita, kadang ada postingan yang kurang baik. Apakah baiknya kita tetap tergabung di grup, tapi kita lelah atau sungkan jika mengingatkan? Karena bila bergabung di grup bagian ini, dalam menjaga silaturahim, atau kita tinggalkan grupnya saja, Ustaz? Iya, jadi kalau kita tergabung di satu media sosial ya, di satu grup lah, yang syarat dengan postingan-postingan macam-macam tuh ya. Memang ini saran aja nih.
kalau pengen membuat grup dalam media WhatsApp misalnya, sebagai contoh ya, itu minimal harus ada tata tertib yang harus disepakati sebenarnya. Atau dia nggak boleh posting-posting apa begitu, supaya disepakati dulu. Kemudian kalau itu grupnya grup keagamaan, grup keislaman, minimal ada ustadz yang bisa ngampu di situ. Ya, ada ustadz yang bisa menjadi narasumbernya. Karena setiap orang tuh kalau nggak ada ustadznya, jadi ustadz semua. Ya, dia ditanya, dijawab sama dia. Yang nanya kemana, yang jawab dia. Ketika dijawab, itu pakai postingan orang lain. Dia baca aja belum, dipakai buat melontarkan jawaban itu. Ketika ditanya, gelagap-gelagap juga, nggak tahu jawabannya. Nah, ini kadang-kala hal-hal yang begitu sering terjadi. Walhasil apa? Yang ini bawa nama kelompoknya, yang ini kemudian menyampaikan merasa bener sendiri, gitu kan? Akhirnya pecah itu grup WA itu. Apalagi sebagai orang yang bisa menilai, wah ini orang kalau mau postingannya begini melulu nih, pusing saya. Ya kalau antum bisa tegur jangan di grup, tapi ngejapri saja. Sampaikan baik-baik, ya. Walaupun pahit ya, dia kesel sama antum, ngerasa antum so apa gitu, biarin aja udah. Yang penting sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, nah ini kalau sudah disampaikan begitu, antum kemudian nggak kuat, antum tinggal bilang sama adminnya, saya minta izin tidak bisa bergabung di media grup ini, ya karena satu dan lain hal. Jadi yang mengeluarkan ya si admin sendiri, jangan antum yang keluar. Secara adab kan begitu. Kalau antum yang keluar, nanti akan terjadi apa? Ya, persepsi yang nggak baik, gitu kan? Ini sampaikan, mohon maaf, admin, saya nggak bisa bergabung di grup ini karena satu dan lain hal. Ya, kalau ada informasi apa, silakan antum ngejapri sama saya. Aneh enak gitu kan? Ya, artinya untuk menghindar sadu dzara'iyah supaya apa? Kita tidak terpapar, gitu kan? Ya, pemikiran-pemikiran yang antum anggap gak bener itu. Misal contoh ya, ada orang berdebat dua masalah kunut dan tidak kunut. Ini kan masalah furu'iyah. Ya, teman yang satu ngomporin, wah kunut ini bid'ah, gitu kan. Yang satu lagi ngomporin lagi ada pendapat sunnah muakkadah. Ya kan harusnya pembicara itu nggak sampai ke situ. Ketika ada ustadznya nengahin bahwa perkara baca doa kunut pada salat subuh itu adalah perkara yang menjadi khilaf di tengah-tengah ulama. Ya, maka kalau itu terjadi khilafiyah, kebenaran bisa saja menjadi banyak hukumnya. Ya kenapa? Kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1, nggak ada yang dosa. Ya harusnya begitu, mencerahkan, mendamaikan. Ya bukan malah ngomporin. Apalagi kita pakai satu pendapat saja, padahal itu masalah furu'. Masalah pendapat cabang ulama. Ini penting supaya terjaga ukhuwah Islamiyah kita. Jadi sampaikan, misalnya grup keislaman, ya ikonnya apa? Khilafiyah sunnah, ukhuwah wajib. Wah, keren kan? Khilafiyah pasti terjadi sampai hari kiamat, ukhuwah wajib dipelihara. Jadi insya Allah orang sudah tahu tata tertibnya ini. Yang mau ikut silakan, setuju tak masukin grup. Nah, sekarang nih hati-hati ya orang main comot-comot masukin ke grup. Nggak boleh sekarang begitu. Harus izin dulu. Ya itu dibiasakan adab itu. Bang gimana bang? Kita mau bikin grup ini, antum mau tidak masuk ke grup ini? Ya, kalau nggak mau ya sudah jangan dipaksa. Ya jangan dicomot-comotin itu nomor orang. Ya kenapa? Ya saya termasuk yang kurang nyaman terus terang. Karena handphone saya pure ya dipakai untuk menjawab konsultasi-konsultasi terkait dengan masalah waris misalnya. Ya jadi grup yang saya punya itu sudah ada 7 grup saja, nanganinnya luar biasa. Ya, itu tantrum tuh siang malam subuh dini hari saja sudah ada yang nanya. Kenapa? Karena jamaah kita tuh nggak cuma di Indonesia. Ada yang di Jerman, ada yang di Kanada, ada yang di Australia, di Amerika, yang perbedaan waktunya itu berbeda jauh dengan kita. Ya, nanti kadang-kala ada grup-grup yang dibuat oleh teman-teman, tapi ketika lihat isinya, yang ngomong berdua di grup gitu kan. Ya, celatah-celoteh, nggak jelas. Nah, ini yang begini nih adab ya. Jadi kalau misalnya antum mendapati isi konten daripada grup itu nggak baik, ya saran anak izin saja ke adminnya, izin supaya dibuatlah tata tertib. Kalau masih nggak bisa juga ya antum hengkang dari tempat itu, bukan termasuk melepaskan dari kehidupan berjamaah, tidak.
ya sadadarai, supaya ya berlepas daripada bentuk ya keburukan yang ada di situ. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting kita lakukan dengan adab mulia, adab yang terbaik, bilang sama adminnya minta izin supaya dia dikeluarkan. Nanti biarkan si adminnya yang menerangkan kepada para member grup itu tentang antum itu dikeluarkan kenapa. Insya Allah itu nggak ada masalah. Ketimbang antum yang keluar sendiri, ini kacau dah. Ya main keluar sendiri aja tuh, itu yang persepsinya tidak baik. Itu kira-kira Bang Taufik ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, alhamdulillah sudah terjawab ya. Ustaz, terakhir Ustaz, ini kan kita saat pandemi COVID-19 ini atau bahkan PSBB diperpanjang, ini kebanyakan orang-orang itu kan baik orang tua, remaja atau anak-anak itu kan aktivitasnya pada di rumah. Sehingga medsos lah yang mereka gunakan. Pakai Facebook atau WA atau YouTube. Nah, sekarang kaitannya begini, Ustaz. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika anak sekolah belajar daring atau online, itu misalkan kata gurunya silakan lihat pembelajarannya di YouTube. Nah, ketika diakses di YouTube, ini kan karena YouTube ini kan buatan orang luar gitu. Kadang-kadang ketika mengakses pelajaran di YouTube itu di bawahnya itu ada video-video yang tidak diinginkan, Ustaz. Sebenarnya kita juga kalau mau misalkan mengklik di YouTube ceramah katakanlah UJ gitu, ternyata di bawahnya gambar-gambar mohon maaf porno atau yang lainnya. Ini bahkan anak-anak juga kadang-kadang terakses seperti itu sehingga tidak terkontrol. Bahkan kebanyakan anak-anak sekarang seringnya itu megang HP daripada mainan yang lain karena dengan kondisi seperti ini. Nah ini Ustaz yang pertanyaannya sebatas mana gitu Ustaz? Adab-adab dalam media sosial itu terutama bagi anak-anak sehingga orang tua itu bisa mengkontrol lebih baik karena kadang-kadang semisalkan ada grup di sekolahnya ternyata tanpa diketahui orang tuanya, anaknya memainkan HP-nya. Ternyata yang terkirim adalah gambar yang tidak diinginkan gitu, sehingga ramai di grup. Nah, seperti itu, mohon penjelasannya Ustaz. Iya, sekarang ini sudah canggih ya. Kalau ada tayangan YouTube yang antum bilang ngeling dengan video porno, berarti penggunanya tuh pernah buka video porno itu. Ya, nggak ada tuh yang namanya video itu tiba-tiba muncul. Kecuali karena keseringan si pengguna itu melihat video porno, maka YouTube itu merekomendasi. Ini yang saya tahu tuh, ada pelatihannya tuh. Ya, pelatihan tentang IT. Jadi memang YouTube itu secara Google, YouTube akan menyajikan sesuatu yang sering antum lihat. Nggak usah jauh-jauh, antum buka Lazada ya. Lazada nih. Atau buka OLX lah gitu. Antum biasa lihat misalnya cari sepatu. Itu ketika buka, itu yang dibuka adalah gambar sepatu. Karena keseringan antum melihat pengen cari sepatu, maka yang direkomendasi adalah gambar sepatu. Nanti baru dibuka di sepatu, nyari aja belum. Padahal ya nyari belum gitu ya. Karena keseringan kita buka sepatu. Nah ini saya khawatir gini, ini handphone orang tuanya. Orang tuanya nih yang jadi masalah nih. Jangan-jangan ya babenya nih gitu kan. Yang membuka situs itu tiba-tiba direkomendasi oleh pihak YouTube, kok ada gambar begitunya. Ya akhirnya dia lapor ke sekolah jadi malu sendiri. Karena pihak sekolah ngerti. Dipanggil orang tua, Bapak suka ini? Iya, ya jangan begitu. Karena di YouTube itu akan direkomendasi itu video itu. Nah, kecanggihan yang saya maksud itu, di YouTube itu punya fitur ya. Fitur konten itu bisa dibatasi. Konten buat anak-anak, konten dewasa. Antum tinggal centang aja, gitu kan? Kalau itu buat anak-anak, berarti yang dewasa ya jangan dicentang, artinya dibatasi lah. Ya jangan sampai ini khusus untuk anak-anak, berarti tidak akan keluar kemana-mana. Yang ketiga, itu guru kalau suruhnya ngelihat ke YouTube, enggak tidak kreatif. Saya punya istri guru juga, tiap malam bikin materi, Pak. Tiap malam ngerekam materi dan itu tidak ada di YouTube. Langsung kirim materinya, buatan tangan sendiri, editan sendiri. Jadi guru-guru sekarang ya mohon maaf. Kalau nggak mau dibilang makan gaji buta gitu kan. Kan sempat marah tuh guru makan gaji buta.
Akhirnya istri saya membuktikan kita nggak makan gaji buta, ya kita bikin konten kok iya, tapi yang lain gimana? Mereka nggak bikin materi, cuma ngunjukin. Buka di YouTube halaman sekian, yang ngajar bukan gurunya, guru orang lain. Ya ngapain kalau gitu belajar jarak jauh kalau yang ngajar orang lain. Kemudian ada lagi, buka Zoom. Zoom-nya nggak diatur. Kalau gini kan enak ya. Antum ngomong dengerin, saya ngomong antum dengerin, antum ngomong saya dengerin. Ini giliran buka Zoom nggak profesional. Ya suara anak nangis lah masuk. Emaknya lagi gendong dan celakanya ada yang gagal fokus. Ya anaknya lagi belajar, emaknya lagi nyusuin adiknya tuh. Kan luar biasa itu. Akhirnya rame. Ya harusnya kan memang Zoom-nya itu harus diatur. Misalnya begini ya, audio kayak sekarang ini di-mute-kan dulu, videonya juga ditutup dulu, supaya gurunya menyampaikan tuh enak. Ini kayak kelasnya lebih-lebih kayak pasar itu. Ya, murid sekian banyak, Zoom-nya dibuka, rame. Cuma 40 menit doang karena gratisan Zoom-nya tuh. Nah, jadi hal-hal semacam itu juga harus dikuasai itu teknologi supaya jangan sampai mafsadat. Jadi minimal kalau dia buka YouTube, kontennya dibatasi. Ada fitur untuk membatasi konten untuk anak-anak, untuk dewasa. Nah, itu bisa kita atur. Ya, dan guru juga mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada postingan-postingan, ada gambar-gambar tertentu, ya minimal dia kirimlah. Jadi TikTok tadi itu, ya kan banyak saya sampaikan sisi negatifnya. Sisi yang manfaatnya ada juga. Nyata guru banyak memanfaatkan TikTok dalam dunia pembelajaran. Dan itu sudah saya lakuin. Ya, istri saya sudah membuat beberapa konten-konten materi. Itu disampaikan langsung kepada anak-anak. Ya sudah, seperti benar-benar belajar. Ya, itu masalahnya di situ. Nah, sehingga kalau ada guru yang buka halaman ini, webnya di sini, ya ngapain pakai diajarin, orang tua di sini juga bisa kok bukanya gitu ya. Itu masalah tuh. Nah, jadi hal-hal yang menyangkut masalah penggunaan YouTube dan sebagainya secara fitur itu sudah diatur oleh pihak YouTube, bisa dibatasi. Cuma tinggal kemampuan orang tua dalam mengatur aturan itu bisa apa enggak. Nah, ini penting ya, supaya jangan sampai nanti ada hal-hal yang sifatnya dikirim sesuatu tiba-tiba kepencet, makanya butuh pendampingan orang tua. Ya anak belajar jangan sampai ditinggalin, dan ini WFH ini benar-benar ya waktu terbaik lah untuk keluarga sebenarnya untuk bisa mengawal pendidikan anak itu. Insya Allah begitu, Ustaz. Baik, alhamdulillah, Ustaz, terasa juga udah mau jam 2 ya. Untuk itu, kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kajian kita dan mohon izin pada Ustaz mohon untuk mimpin doa. Mudah-mudahan kita ada dalam keberkahan ilmu dan kemanfaatan ilmu, dan tentunya juga kita berharap semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wa lafu 'inda al hisab. Allahumma aftah lana abwaabal khair waj'al lana min ahlil khair. Yassir umurana ya Allah wa la tu'assir. Waqti dunana ya Allah wa hasil muradana ilal khair fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanaka Allahumma tahiyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kajian siang kita telah berakhir dan kita akan lagi pada kajian berikutnya, kajian Kamis depan dengan kajian ilmu hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.